Di hari pertama konferensi tingkat internasional G20, Menteri Sri Mulyani mengatakan pembahasan akan berfokus pada financial recovery after pandemi COVID-19. Dan tentu saja ini menjadi salah satu hal yang menarik bagaimana negara-negara bisa terus berkembang karena hal ini juga bisa menjadi dampak yang tersendiri untuk perekonomian yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, kita akan membahasnya bersama dengan pengamat ekonomi yang sudah tersambung di sambungan virtual. Beliau adalah Dr. Andes E.C. Bambang Budiarto, MSI. Selamat sore Pak Bambang Budiarto. Selamat sore Mas Brian. Selamat sore Mbak Kansa. Baik, terima kasih Pak Bambang. Baik, Pak Bambang, untuk menelaah pembahasan dari G20 yang telah dilaksanakan hari ini 15 sampai besok 16 November tentang finance recovery, bagaimana pandangan Bapak? Jadi kalau boleh saya sampaikan ya di awal sebelum lebih jauh. Yang namanya Group of 20 ini sebenarnya bisa menjadi show of force, ajang pamer, ajang unjuk kekuatan, ajang unjuk kemampuan kita sebagai kalau boleh disebut presidensi atau tuan rumah atau ketua atau Betul. intinya di situ. Artinya dengan adanya G20 di Bali di negara kita bisa mengeksplor apapun yang kita punya, kita tunjukkan ke negara yang lain. Nah, seperti itu. Baik. Nah, kalau boleh saya bandingkan dengan gelaran-gelaran yang lain, di dunia yang lain. Ya. Jadi misalnya ada Piala Dunia, ada Asian Games, ada SEA Games. Nah, ini sebenarnya adalah media-media yang sama. Tujuannya tidak hanya sekedar bagaimana perhelatan itu sukses, tapi bisa menciptakan pergerakan ekonomi di negara itu. Kira-kira seperti itu, Mbak Anissa. Baik Pak Bambang. Tapi kalau kita juga melihat hari ini juga ini potensi selain juga bisa kita pamerkan berbagai macam kekuatannya Indonesia, tapi juga kalau kita melihat ada tadi Pak financial recovery dan juga mungkin perubahan dari transformasi digital ekonomi yang juga menjadi pembahasan yang hangat. Sejauh ini apakah Indonesia ini punya dampak signifikan Pak di perekonomian global dan kiranya kita bisa nggak sih Pak going the distance bersama dengan mereka ini? Jadi pemahamannya begini, isu utama sebenarnya pada agenda G20 ini, yang utama sebenarnya recovery-nya itu bukan recovery finansial menurut saya, ya, tapi recovery atas pandemi kemarin. Sehingga kesehatan itu mempunyai potensi lebih. Nah, tapi biasanya di dalam setiap perhelatan, setiap pertemuan konferensi tingkat tinggi yang demikian, ini kan ceritanya selalu tentang finansial, selalu tentang ekonomi. Betul. Karena di dunia ini memang tidak ada yang tidak bersinggungan dengan masalah ekonomi kan ya. Betul. Semuanya. Nah, oleh karenanya memahami yang tersebut, kita sebagai bagian dari belahan dunia-dunia yang lain, ini tentu tidak bisa sendiri. Termasuk kalau kita lihat dari tujuan dari G20 itu sendiri, yang pertama yaitu adalah terciptanya pertumbuhan global. Yang namanya pertumbuhan global ini berarti kan menyasar semuanya, tidak satu persatu Indonesia saja. Kira-kira seperti itu, Mas Brian. Okay. Kalau kita bicara tentang Jawa Timur sendiri, Pak, kondisi perekonomian di Jawa Timur sendiri, apalagi sekarang sedang ada konferensi tingkat tinggi G20, bagaimana pandangan Bapak? Jadi begini, Mbak Kansa ya, gelaran G20 ini ada yang namanya main event dan yang ada yang namanya side event. Main eventnya itu sendiri ada 49, sangat banyak. Kemudian side eventnya ada 111. Di perhelatan tersebut, kalau kita pengen bukti nyata bagaimana implikasinya bagi Jatim, salah satunya contoh tadi di Kabupaten mana ya? Saya tadi lupa ingat. Yang apa tadi ya? Kerajinan tadi loh. Oh, ya. Keramik kan? Di Probolinggo, Bapak. Iya. Probolinggo. Betul. Itu adalah salah satu dari souvenir di G20. Cuman ini saya mengidentifikasi agak sulit. Souvenir ini, jadi official merchandise ini, ada yang resmi untuk main event, ada yang untuk side event. Nah ini saya tidak tahu ini masuk yang mana, karena ya, aduk-aduk nggak ketemu itu. Iya, betul. Nah, seperti itu. Artinya juga bisa mengangkat beberapa kerajinan-kerajinan yang dimiliki oleh warga Jawa Timur itu sendiri, Pak Bambang ya. Nah, kalau dari sekali, boleh saya sambung, Mas Bidan. Boleh. Jadi
dengan tagline kemarin dan sebelumnya itu, sebelum sampai pada pergelaran ini khusus untuk UMKM, ini kan seperti kesannya seperti dibuat kompetisi gitu ya. Ada pameran, ayo siapa-siapa UMKM yang mau daftar, yang mau itu tadi show of work, tunjukkan kemampuan. Betul. Itu digelar, kemudian dari ribuan sekian UMKM dengan produk-produknya itu akhirnya muncul terpilih beberapa. Nah, terpilih beberapa ini ada yang masuk sebagai di official merchandise di main event, ada yang di side event. Nah, biasanya nih yang terjadi bilangnya main event, ternyata di sananya nanti side event, itu bisa saja terjadi. Makanya aku sebenarnya pengen tahu listnya ini, list yang main event yang mana, side event yang mana. Cuman di beberapa daerah, tidak hanya Jawa Timur ini rasanya sekarang bersaing untuk unjuk kekuatan, untuk unjuk diri, pamer bahwa UMKM ini siap dikunjungi, siap dibeli, siap dipesan. Kira-kira seperti itu. Sehingga implikasinya tentu saja pada jangka berikutnya akan terjadi multiplier effect untuk produk-produk yang ada di Jawa Timur. Harapannya demikian, Mas Fian. Oke, baik. Oke. Baik, untuk Indonesia sendiri melalui Jawa Timur, untuk sektor-sektor tadi yang sudah disebutkan, mungkin kerajinan dan juga keramik begitu ya Pak ya, yang memang ini bisa menjadi peluang bagi UMKM untuk bisa dikenal secara global. Nah, untuk sektor-sektor lainnya yang ada di Jawa Timur, yang menguatkan pondasi dari perekonomian di Indonesia, khususnya Jawa Timur, kiranya apa Pak? Kalau yang terkait dulu Mbak ya, yang mempunyai irisan dengan G20 ini kan seperti digaungkan oleh Kementerian Keuangan bahwa hasil atau dari perhelatan ini itu sekitar menciptakan 7,4 triliun sumbangan ke PDB. Terus menciptakan pergeseran atau pergerakan konsumsinya sekitar 1-2 triliun sekitar itu. Menciptakan 33.000 serapan tenaga kerja. Yang tentu saja terasa untuk Jawa Timur sendiri adalah lalu lintas darat. Kalau Jatim lalu lintas darat, lalu lintas udara ini bagi siapa? Contohnya yang tadi sampai ada sweeping tadi, dukung rasif di apa tadi ya. Ini bukti bahwa kalau mereka ini terlibat dalam agenda tersebut, tentu akan melakukan perjalanan tersebut. Juga apa? Berikutnya nanti biasanya setelah perhelatan yang demikian, ini akan diikuti oleh tumbuh baiknya sektor pariwisata. Nanti wisatawan baik mancanegara ataupun domestik itu biasanya akan datang. Terus kemudian biasanya nih ya foto di sana, dulu tempatnya G20 ini saya juga ada di situ. Nah seperti itu, ini menciptakan perkembangan pertumbuhan pariwisata itu sendiri, menciptakan kunjungan, efek kunjungan, kira-kira demikian. Oke. Pak Bambang Budiarto, menurut pengalaman kita juga kalau ada event internasional ini di pra acara pasti sangat besar sekali promosinya, waktu during the acara juga luar biasa. Tapi yang paling banyak lemahnya adalah pasca acara. Banyak sekali hal-hal yang kita miss. Akhirnya potensi-potensi besar dari aftermath dari sebuah acara tersebut itu bisa menguap begitu saja. Nah, kalau dari Pak Bambang sendiri selaku ahli ekonomi, apa yang harus dipersiapkan oleh pemerintah maupun juga stakeholder terkait sehingga aftermath nantinya setelah G20 ini kita masih bisa mendapatkan sebuah benefit juga dan juga berbagai macam pemasukan untuk negara kita, Pak. Jadi itu yang disampaikan Mas Dian tadi itu sebenarnya sudah yang jamak terjadi ya seperti itu. Perencanaannya luar biasa, pelaksanaannya luar biasa, pas giliran resik-resik hilang kabeh. Nah, memahami hal tersebut, kita tarik kembali dari tujuan G20. Yang pertama tadi saya sebutin pertumbuhan global terciptanya itu. Berikutnya apa? Berkelanjutan, berkesinambungannya sebuah kegiatan dalam kondisi yang seimbang. Nah, yang disampaikan oleh Mas Dian tadi itu adalah bagaimana kita memahami, kita menyadari bahwa ada keberlanjutan yang masih harus dilakukan setelah agenda ini. Nah itu, harapannya itu, keberlanjutan. Setelah selesai, apa yang dilakukan? Ya tentu saja adalah bagaimana kita melihat dokumen agenda tersebut. Nah ini apa? Biasanya kalau KTT G20 ini kan pertemuannya Pak Bos ini ya, Presiden. Meskipun dulu awal-awalnya kan sebenarnya ini agenda Menteri Keuangan dan
bank sentral gitu ya, seperti itu. Tapi gilirannya setelah sekarang menjadi agenda pertemuannya Presiden, dalam hemat saya, segera setelah ini Presiden bisa langsung panggil pihak terkait, ini pariwisata, ekonomi, ketahanan, pangan dan sebagainya. Yang perlu ditindaklanjuti adalah ini itu. Nah, setelah itu, kemudian dari kementerian tersebut atau pihak terkait tinggal dilanjutkan. Itu idealnya demikian. Tapi ketika yang terjadi setelah KTT G20 ini ternyata terhenti, tidak di kepala daerah atau pihak terkait, maka ya tinggal cerita terus tinggal nanti perhelatan berikutnya ada di mana presidensinya. Kira-kira demikian ya. Betul sekali. Baik Pak Bambang, terima kasih. Nah, untuk tantangannya sendiri Pak, mungkin selain yang tadi sudah disebutkan, artinya kan memang tujuannya adalah penguatan dari setiap sektor yang ada di Indonesia, baik itu sektor pariwisata atau mungkin sektor kerajinan. Tantangan lainnya yang mungkin kiranya bisa dihadapi oleh masyarakat menyongsong gelaran KTT G20 ini kiranya apa saja Pak? Yang utama kalau menurut saya masih pada isu atas pandemi, Mbak. Nah, kita kan harus prihatin sampai sekarang pandemi ini belum clear betul, masih naik turun. Bahkan kemarin ada kepala negara mana ya, nanti sudah datang positif balik lagi. Nah, ini artinya ada situasi yang demikian sehingga fokus penanganan atas pandemi ini masih diperlukan. Nah, seperti itu ya, masih utama, tidak boleh ditinggalkan. Nah, kemudian yang biasanya itu adalah tentang penanganan atau keuangan global. Kira-kira demikian. Oke, baik. Pak Bambang, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga tadi sempat menyimpulkan juga bahwa beberapa negara melaporkan bahwa kemajuan di perekonomiannya sudah mulai baik di kuartal ketiga. Selain itu juga tapi yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengatakan bahwa peningkatan tersebut masih dianggap awal dan juga sangat rapuh, sangat bisa untuk roboh kembali. Nah, sejauh ini mungkin kalau Bapak melihat di negara kita, di Indonesia, terutama di Jawa Timur, apa kiranya yang menjadi harapan Bapak sebagai ahli ekonomi ke depannya agar kita bisa punya langkah-langkah yang konkret Pak dalam peningkatan perekonomian yang kecil-kecil menjadi bukit ini? Saya masih menggunakan istilah yang sama, resiliensi. Jadi kita punya ketahanan yang kuat. Terbukti pada saat pandemi kita pernah dapat vonis masuk jurang resesi kan. Ketika pertumbuhan kita negatif pada 2 kuartal lebih kemarin ya, ada masa pandemi. Kita divonis resesi. Tapi ternyata apa yang terjadi? Tidak terlalu membuat pelaku UMKM itu merasa begitu tersungkur, merasa begitu hancur. Mereka ya biasa-biasa saja. Ini menunjukkan bahwa kita punya ketahanan, kita punya imunitas ekonomi ya, imunitas ekonomi berarti punya imunitas kekuatan, kita punya resiliensi kuat. Jadi artinya dengan pemahaman bahwa pertumbuhan negara ekonomi memproklamirkan diri atau mengklaim sudah naik sekian persen, berapa persen rapuh, saya sepakat. Tapi kita sebenarnya meskipun divonis rapuh, misalnya kita termasuk yang divonis rapuh oleh Bu Sri Mulyani tadi ya, kita punya kemandirian, kita punya resiliensi, kita punya ketahanan. Dengan apa? Dengan UMKM. Makanya tagline UMKM naik kelas di KTT G20 ini sangat tepat sekali. Kira-kira demikian, Mas Dian. Baik. Pak Bambang Budiarto, terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga kita bisa berjumpa lagi, ngobrol tentang ekonomi lebih luas lagi. Dan sehat selalu untuk Bapak. Baik, sampai jumpa. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Selamat sore. Selamat sore.